Halo nakama, selamat datang di channel Animeop. Yes, akhirnya Oda Sensei telah memberikan beberapa informasi terbaru bagi para fan One Piece dalam sebuah SBS volume 105. Yap, dalam isi SBS ini, salah satu informasi menarik sekaligus menjadi sorotan bagi para fan One Piece adalah mengenai asal-usul keluarga sang pendekar pedang di kelompok bajak laut topi jerami, yaitu Roronoa Zoro. Nah, salah satu anggota kelompok bajak laut topi jerami ini memang masih saja selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece. Ya, meskipun Zoro menjadi salah satu karakter yang muncul di awal cerita One Piece, namun semua misteri tentang dirinya masih diselimuti oleh rahasia besar sampai cerita One Piece chapter terbaru saat ini. Hingga pada akhirnya beberapa hari yang lalu, ada salah satu penggemar One Piece yang menanyakan mengenai darah keturunan dari keluarga Zoro. Nah, di momen inilah, atau lebih tepatnya pada kolom SBS 105, Oda Sensei pun akhirnya menjelaskan mengenai silsilah keluarga Zoro. Dan untuk bagian silsilah keluarga dari Zoro kurang lebih seperti ini ya, dimana apabila kita perhatikan lagi, Oda Sensei ini membuatnya secara lengkap, mulai dari kakek dan neneknya juga. Untuk lebih detailnya, akan kita bahas nanti ya bosku. Lalu di sisi lain, meskipun sebenarnya hal ini sempat menjadi sebuah perdebatan khususnya bagi fans beratnya Abang Zoro, karena sebagai salah satu pencetus awal terbentuknya kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh sang bakat Sencho Mugiwara Luffy, silsilah keluarga Zoro justru tidak diadaptasi baik di manga ataupun animenya. Entah karena Oda Sensei merasa hal ini akan memperpanjang cerita One Piece atau tidak, namun yang jelas diungkapnya keluarga Zoro dalam kolom SBS terbaru menjadi sebuah poin penting mengenai alur cerita One Piece ke depannya. Oke, sebelum kita mengungkap lebih dalam lagi, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sebuah flashback lebih tepatnya 55 tahun yang lalu di sebuah wilayah yang bernama Negeri Wano. Di momen ini, ada seorang pendekar pedang yang bernama Shimotsuki Kozaburo yang sedang membuat sebuah pedang yang bernama Enma, di mana pedang ini akan diberikan kepada seorang anak kecil yang berusia 4 tahun sebagai sebuah hadiah. Dan anak kecil itu merupakan anak dari sang Shogun Wano ketika itu, yaitu Kozuki Oden. Nah, setelah memberikan hadiah tersebut, di tahun yang sama, Shimotsuki Kozaburo kemudian memutuskan untuk pergi dari negeri Wano secara ilegal bersama 25 orang termasuk kakaknya, yaitu Shimotsuki Ushimaru dan Shimotsuki Furiko. Di sini juga kita diperlihatkan si tukang kayu yang bernama Minamoto. Nah, mereka semua berlayar menuju ke sebuah wilayah yang bernama East Blue. Di sebuah desa di East Blue, rombongan dari Shimotsuki Kozaburo yang berjumlah 25 orang harus terlibat dalam sebuah bentrokan melawan para bandit yang mencoba untuk menghancurkan desa tersebut. Setelah mengalahkan para bandit, 10 orang penduduk Wano ini pun kemudian memutuskan untuk menetap dan membangun sebuah desa di sana. Sementara 15 orang lainnya entah pergi kemana. Namun yang jelas, desa yang dibangun oleh 10 orang termasuk Shimotsuki Kozaburo dan Shimotsuki Fukiro, desa tersebut kini dikenal sebagai desa Shimotsuki. Ya, sebuah desa di mana menjadi awal mula saksi bisu sang pendekar pedang Roronoa Zoro memulai tekadnya untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia One Piece. Nah, sampai di sini satu hal yang dapat kita simpulkan, sejarah desa Shimotsuki memang berasal dari para penduduk negeri Wano yang bermigrasi ke East Blue, di mana pendiri desa tersebut adalah Shimotsuki Kozaburo. Setelah mendirikan desa Shimotsuki, Shimotsuki Kozaburo kemudian menikah dengan gadis yang berasal dari East Blue. Tidak ada penjelasan dari Oda Sensei mengenai nama dari istri Shimotsuki Kozaburo. Namun yang jelas, dari pernikahan ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Shimotsuki Koshiro atau ayah dari Kuina. Sedangkan kakak dari Shimotsuki Kozaburo yaitu Shimotsuki Furiko juga menikah dengan laki-laki yang berasal dari East Blue yang bernama Roronoa Pinzoro.
Nah, jadi Roronoa Pin Zoro dan Shimotsuki Furiko merupakan kakek dan nenek dari Zoro ya bosku. Lalu kemudian dari hasil pernikahan mereka berdua, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Roronoa Arashi. Nah, karena keluarga Shimotsuki Furiko dan Roronoa Pin Zoro ini menganut sistem patriarki, atau keluarga dari laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama di keluarga tersebut, maka keturunan garis dari Furiko tidak lagi menyandang nama Shimotsuki, tetapi menyandang nama dari keturunan sang suami. Kemudian setelah itu Roronoa Arashi menikah dengan seorang wanita yang bernama Tera, hingga pada akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Roronoa Zoro. Jadi Roronoa Arashi dan Tera adalah ayah serta ibu kandung dari Zoro ya bosku. Namun apa yang dijelaskan oleh Oda Sensei dalam kolom SBS 105 kali ini, ayah dan ibu Zoro dikatakan sudah meninggal. Nah, itu sebabnya saat pertemuan pertamanya dengan Kuina, Zoro sudah diperlihatkan sebagai seorang yatim piatu ya bosku. Namun pertemuannya dengan Kuina justru membuat Zoro memiliki hasrat untuk menjadi seorang pendekar pedang yang hebat. Zoro pun kemudian berlatih dan bertarung dengan Kuina. Tetapi seperti yang pernah kita lihat, Zoro ini selalu dikalahkan oleh Kuina, hingga pada akhirnya Zoro yang mengetahui bahwa rivalnya tersebut sudah mati, kemudian meminta kepada ayah Kuina yaitu Shimotsuki Koshiro agar pedang Wado Ichimonji diberikan kepadanya dengan alasan bahwa Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia One Piece dengan menggunakan pedang milik Kuina tersebut. Selain itu, dalam SBS ini juga kita dijelaskan bahwa kakak laki-laki dari Shimotsuki Kozaburo, yaitu Shimotsuki Ushimaru, berada dalam sebuah kapal yang berlayar ke negeri Wano dan secara tidak sengaja bertemu dengan Yamato. Ya, samurai yang menginspirasi Yamato waktu kecil dulu ketika ditahan oleh Kaido. Nah, di sisi lain, Oda juga menjelaskan bahwa samurai legendaris Wano yang dulunya pernah memenggal kepala naga, yaitu Shimotsuki Ryuma, adalah kakek moyang atau keturunan asli dari keluarga Shimotsuki. Artinya, secara tidak langsung, Zoro sendiri memang memiliki darah keturunan dari Ryuma. Itu sebabnya kenapa Oda Sensei juga menjelaskan kepada para fan One Piece soal kemiripan Shimotsuki Ushimaru ataupun Shimotsuki Ryuma dengan Zoro. Namun, dari semua hal itu, jika kita mengacu pada garis keturunan keluarga Zoro yang telah diungkap oleh Oda Sensei, tanpa disadari, Zoro telah bertemu dengan kakek moyangnya sendiri yang telah meninggal 100 tahun yang lalu. Dan menariknya, justru menjadi musuh utama Zoro saat Artillery Rebak. Nah, selain itu, secara tidak langsung juga, apa yang telah diungkap oleh Oda Sensei mengenai garis keturunan dari keluarga Zoro menepis semua teori ataupun pendapat yang mengatakan bahwa Zoro merupakan kloningan dari Ryuma. Oke, kayaknya cukup segitu dulu. Untuk beberapa poin lainnya di SBS 105 akan kita bahas di next video ya bosku. Jadi, bagaimana menurut nakama semua tentang terungkapnya keluarga Zoro di SBS kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.